Halo kawan-kawanku semuanya, selamat pagi, selamat bertemu dan sehat selalu untuk teman-temanku dimanapun Anda berada ya. Kali ini saya akan mengulaskan sebuah channel kreatif barang bekas elektronik dengan isi channel ini tutorial pembuatan setrum ikan ya, dan juga menjualkan barang-barang berupa setruman ikan yang sudah dirakit ya. Jadi channel ini channel penipu. Kenapa saya bilang penipu? Channel ini menjualkan barang berupa setruman yang sudah dirakit, tetapi waktu dibeli ternyata orang ini menipu ya. Jadi untuk kawan-kawanku semua, mari kita lihat. Nah, ini namanya Irfan Sah ya, Irfan Sah Setrum Channel, dan nomor yang tertera pada akun YouTube atau video YouTube-nya ini ya. Jadi harap berhati-hati kawanku. ini ya wajah orangnya Dan bukti-buktinya ada semua di video saya. Nah, orang ini di videonya dia bilang orang Jawa ya, tinggalnya di Sulawesi. Baik kawan-kawanku, kita ke video selanjutnya. Nah, ini dia channel YouTube-nya, kreatif barang bekas elektronik, Irfan Sah 56 ya. Nah, ini videonya. Kita putar salah satu videonya ya untuk dengar suaranya. IGBT masih ya, IGBT ini kita nyalakan. Nah, ini suaranya sama ya yang ada dengan di telepon saya tadi, panggilan WhatsApp saya. Ini masih yang untuk natnya 8 MOSFET original ya, amunisi aki 10 amperan. Ini Nah, walaupun ya, outputnya diadu perhatikan channel atau ini. akinya kebalik atau kena. Kita buka WhatsAppnya ya. Nah, ini Ibaratnya itu kayak gini masih, sampean itu didatangin sama Pak Lurah ya atau Pak Desa, disuruh ke kantor desa ambil sembako dengan syarat membawa kartu keluarga dan IKTP atau KTP. Nah, tapi Mas datang ke kantor desa mau ngambil sembako, tidak membawa persyaratan yang sudah dijelaskan sama Pak Desanya, dengan membawa kartu keluarga dan KTP. Tapi Mas nggak bawa yang sudah dijelasin, maunya tinggal datang aja terus ambil sembakonya. Ya kan nggak mungkin, yang ada Masnya itu disuruh pulang lagi, disuruh. barang yang saya beli sama orang ini jadinya dikirim lewat JNT, terus tertahan di bandara karena alasan ada aki atau baterai ya. Nah, dikarenakan baterai itu mengandung apa tadi ya, pokoknya tidak bisa dibawa lah melalui pesawat. Jadi karena barang tersebut gagal atau tertahan di sana, biar barang tersebut bisa balik lagi ke kantor tempat si dia ini ngirim, jadi saya disuruh untuk membayarkan ongkir lagi sebanyak 500.000. Nah, jadi saya nggak mau kan, karena nggak ada uang juga saya. Tiap hari lo minta ongkir sudah 3 kali. Nah, dia nawarin, katanya biar saya talang separuh. Dia talang separuh dari 500 ke 250, dari 250 ke 150, turun lagi ke 136 saya disuruh bayar. Nah, nantilah saya perlihatkan semua isi chat ini. Orang ini memang gak bisa dipercaya ini. Nah, selesailah saya kena tipunya, cuman gak salah. Yang penting saya ulas videonya biar nggak ada lagi korbannya. Nah, ini dia ya. Pertama saya mau nanya alat setrum, langsung ditawarin harga ini. Nah, ini bisa dilihat ya, sama-sama dilihat chatnya ini. Ini saya terlanjur juga ya
Sama terlanjur juga sebenarnya mesennya. Ternyata orangnya nih nggak jelas, nipu ini. Nah, saya transfer dulu ya. Ini Setrum PAC 14 transistor, harganya 350. Deal ya katanya, nggak ada tambahan-tambahan lagi. Nah, setelah itu totalnya ada ongkir ya. Ongkirnya ini 336.000. Ya udah, saya kirim lagi kan ini. Setelah saya kirim dia nawarin ini loh, kehapus yang IGBT ya, sama baterai lipo 4 ya. Nah, saya disuruh nambah berapa kemarin, 150. Nah, ini ya udah, saya transfer 150. Setelah saya transfer 150 kan saya tanya, emang ini nggak ada ongkirnya kah? Saya tetap ini aja, beli yang pertama saya pesan ya, kata saya. Oh, nggak ada ini mas, ini nggak ada ongkirnya katanya. Itu kan berapa kali dia nelpon. Tahu-taunya minta lagi dia ongkirnya. Dia nelpon itu minta ongkir 200 lebih. Saya nggak mau kan, nggak mau saya kirim karena kurang tepat juga sih bagi saya. Timbul-timbul ongkirnya nambah lagi, sedangkan kemarin tuh nggak ada katanya. Ya sudah, dituarinya kamu bayar 168 aja mas. Nah ini dia ini. Nah ya sama-sama kita lihat. Nah, ini dia selalu mengatasnamakan JNT ya, biar orang-orang JNT tahu juga ini. Nah ini dia foto itu kotak barang, ini juga dia foto kotak barang. Itu aja saya lihat yang dia foto. Mungkin barang orang kali ya, buat meyakinkan saya. Saya transfer, saya suruh teman saya ya transfer kemarin itu 168. Sudah beres, nggak ada lagi kan yang ditanya-tanya kemarin itu. Pagi ini dia ada chat bahasa Jawa ini orang Jawa yang tinggalnya di Sulawesi ini. Katanya tinggal di Sulawesi sih, karena dia kan ulasannya di Facebook mengenai Setroman tuh alamatnya di sana. Nah, dia kan minta pengembalian dana. Maksudnya minta saya menghitungkan total keseluruhannya, mau dia kembalikan dana saya. So pasti nih orang. Setelah saya hitung dapat jumlahnya, tahu-taunya ini disuruh saya selesaikan ongkir 504.000. Jadinya sama duitnya kemarin tuh 1.508.000. Ini masuk akal nggak sih sebenarnya? Yang sebenarnya barang itu kan dia kirim, dia kasih ke kantor JNT yang tempat dia ngirim itu bawanya. Maksud saya gini, masuk akal nggak itu sebenarnya? Pertama-tama kan dia datang ke kantor JNT buat mengirimkan barang untuk saya yang saya pesan itu. Habis itu JNT menerima barangnya di sana, dibawalah ke bandara. Ternyata di bandara itu ditolak ya, karena alasannya baterai. Ditolak karena alasannya baterai itu tidak bisa dibawa melalui pesawat. Jadi dari pihak JNT itu tidak bisa membawanya, ya gagal kirim lah artinya. Bisa dikirim nanti tapi lewat kargo, itu sih katanya sama saya. Nah, biar barang tersebut bisa kembali ke tempat awal, tempat dia ngirim itu, saya lagi yang disuruh nanggung ongkir 500 berapa tuh, 504.000 itu disuruh itu. Ini masuk akal gak kira-kira? Barang yang gagal terkirim sudah sampai bandara itu
biar bisa balik ke kantor tempat awal kita mengirim tuh, kita yang punya pesanan nih harus membayar lagi ongkirnya. Betul kayak ini kira-kira? Wah, ini penipuan ini. Punya ngeyel sih orangnya nih. Ngirim segala video, meyakinkan. Orangnya tipu-tipu ini kerjanya. Saya kirimlah ini dana saya tadi, sudah nggak punya uang lagi kata saya kan, ngeyel lah dia tuh. Nah kan ngeyel. Pokoknya saya ulas ini ya, biar sama-sama ada yang nontonnya, supaya tidak ada lagi korban yang ditipu oleh si Irfan Syah ini. Irfan Syah Setrum PAC ya, itu ada namanya di channel YouTube ya. Cuman saya nggak tahu sih akun-akun sosial medianya yang lain tuh. Banyak lah alasannya ini. Ikuti aturan kantor. Dari tadi saya sudah lakukan, Mas. Langsung saya kirim biar cepat selesai. Saya nggak mau pusing orangnya. Saya maunya itu cepat. Ini nih gayanya nih, Cepat selesai. Seandainya saya ini bisa padahal sudah saya tawarkan itu 168.000 kan, saya suruh dikirim hari ini itu buat ongkirnya supaya barang tersebut bisa balik ke kantor tempat awal yang ngirim. Ya sudah gini kata saya tidak melanjut ke pembelian. Dari uang 1.004.000 saya itu kamu ambil lah 300.000 itu buat kamu kata saya. 700-nya pulangkan ke saya, disuruh teh balik. 300.000 itu pakai kamu bayar ongkirnya, kan masih ada lebihnya itu buat dia itu. Karena namanya juga orang penipu. Nah ini fotonya nih. Ini jangan coba-coba ya beli setruman, pesan setruman sama Channelnya Irfan Syah, nah ini dia. kreatif barang bekas elektronik. Irfan Syah 546. Halo. Gimana bang? ini masnya di situ sampean rumahnya dekat enggak apa sama kantor JNT? Sejam lah yang pastinya. 1 jam. Ya. 1 jam. Ya. Oh, jauh juga ya. Jauh juga, mana saya di tempat kerja juga ini. Enggak gini loh, maksud saya kalau dekat itu masnya saya suruh datang langsung saja ke kantor JNT di tempatnya mas itu kan. Ya. Nah jadi biar dijelasin juga sama orang kantornya untuk proses pengajuan pengembalian dananya itu seperti apa. Jadi mas sama saya itu tidak ada yang salah paham gitu loh. Jangan sampai nanti ada yang salah paham kan nggak enak juga. Jadi makanya kalau dekat dari kantor JNT-nya lebih baik langsung aja datang langsung ke kantornya itu biar dijelasin sama orang kantor gitu. Soalnya ini kan aturan bukan saya yang bikin gitu loh. Gini aja yang enaknya itu. Kan di situ uang saya 1.004.000. Berapa ongkirnya? Cuma Berapa? nggak bisa kalau mau dikurangin dari dana yang sudah masuk itu masih. Berapa Atau enggak ongkirnya? gini aja. Kan pembelian tuh kan melalui sempian juga itu. Itu kan dipotong aja dari situ buat ongkirnya, yang sisanya kirim ke saya gitu loh. Itu nggak bisa, itu namanya nggak dikembalikan, itu namanya malah dikurangin gitu. Itu juga nggak bisa kalau gitu. Makanya itu tadi masnya saya kasih tahu kalau dekat dari kantor itu yo saya suruh langsung datang aja gitu supaya dijelasin sama orang kantornya. Atau enggak gini aja, mas kirimin aja itu orangnya 1,5 aja, nanti kalau udah ya selebihnya biar saya yang 3,5 itu nggak apa-apa. Yang penting bisa selesai langsung hari ini biar nggak jadi pikiran saya juga. Soalnya ini dana mas mau langsung dibalikin supaya nggak jadi pikiran saya, nggak jadi pikiran mas juga. Kalau udah nanti paket saya biar saya ambil, saya kirim ulang melalui kargo. Kalau udah nyampe nanti barulah mas bayar.
Gak ada uangnya juga saya kalau buat bayar ongkirnya. Terus terang aja. Kemarin Iya, udah maksud pinjam. saya nggak usah dibulatkan di 200, kirim aja 150 langsung sama orangnya. 1,5 itu. Jadi yang 3,5-nya itu biar saya. Gak ada uangnya juga bang. Gak tahu pinjam kemana. Apalagi pinjam sama Ya, kalau teman bisa. kan susah-susah juga. Kemarin aja saya Iya, tuh maksud saya. mohon aja kemarin sama teman itu. Gini loh, maksud saya itu ya diusahain dulu, soalnya ini kan juga ya penting. Ini kan dana mas ini mau dibalikin, itu ya urusan saya juga urusan mas juga, gitu loh. Nggak apa-apa, agak lama dikit gitu, nggak apa-apa. Gini aja, Ditunggu kok sama orangnya. saya telepon orang JNT-nya aja. Saya minta ini pemahaman mereka. Ada aja kalau nomor orang JNT, cuman saya ke kantornya aja yang nggak bisa ini. Oh iya, ya. Cuma biar enak ini. Kalau kan. kalau mau diusahain biar agak lama dikit tuh nggak apa-apa. Orangnya juga tetap menunggu karena iya ini memang Kang, mau dibalikin, ini hak mas kan. Jadi nanti kalau udah tinggal saya ambil aja itu paketnya, langsung saya alihin ke kargo. Gitu. Halo. Halo. Nah, kalau bisa ditunggu Mas Mas kirimin, kalau nggak bisa 1,5 biar 1,30 pun nggak apa-apa, itu bisa. Yang penting ada sebagian dari Mas, ada sebagian juga dari saya. Kalau begitu masih bisa, mau 135 pun nggak apa-apa itu. Kalau udah nanti langsung dibalikin. Mas tunggu 5 menit aja, itu udah langsung kelar itu. Ngirimnya di jangan di saya, di nomor orang yang kemarin itu. Gak usah aja ngomong sama orang ini. Apa enggak kerugi coba ongkir dari 500.000 turunnya ke 250, dari 250 turunnya ke 150, dari 150 turunnya ke 130 loh saya disuruh bayar. Coba dipikirkan dulu. 3 kali loh saya diminta ongkir. Dan juga nanti kalau ibaratnya ini nama channel ataupun link atau deskripsinya lah sudah berubah, ingati suara, ingati videonya. Orangnya nggak berubah kok. Ini videonya, suaranya juga udah dengar tadi. Oke, itu aja dari saya. Harap berhati-hati dan salam sehat semuanya kawan-kawanku. Terima kasih dan sampai jumpa.